Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun 2025 yang ingin belajar tentang soal teknis seleksi kompetensi CP3 pada jabatan pengadministrasi perkantoran, mari belajar bersama saya. Jenis seleksi kompetensi CP3 tahap 2 tahun 2025 dikerjakan dalam waktu 120 menit plus 10 menit, yaitu totalnya 130 menit sesuai dengan Kepmenpan 347 tahun 2024. Semua soalnya adalah 145 soal yang terdiri dari soal teknis sebanyak 90 soal, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknis jabatan. Lalu ada manajerial 25 soal yang terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan dan pengambilan keputusan. Lalu ada sosial kultural sebanyak 20 soal, peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Lalu ada wawancara sebanyak 10 soal terdiri dari penilaian integritas, lalu menilai komitmen dan menilai etika dan kepatuhan. Materi pokok soal kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran sesuai dengan Surat Menpan RB nomor B-5767-MSM 0101/00/2024, yaitu pertama memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Yang kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Yang keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Kita mulai membahas nomor 1. Dalam situasi darurat, seorang administrasi perkantoran diminta untuk segera menyampaikan informasi penting ke seluruh staf. Media komunikasi manakah yang paling efektif digunakan untuk memastikan semua staf menerima informasi dengan cepat dan tepat? A. Mengirimkan memo fisik ke setiap meja staf. B. Menyampaikan ke email satuan kerja. C. Mengadakan rapat. D. Menggunakan aplikasi pesan yang digunakan. E. Menyampaikan informasi langsung kepada staf. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan aplikasi pesan yang digunakan. Di era digital layanan informasi, pengiriman surat bisa digunakan dengan aplikasi teknologi pesan yang digunakan oleh staf agar cepat dan tepat sasaran. Soal berikutnya. Nomor 2. Ketika seorang staf administrasi hendak membuat laporan bulanan tentang pengeluaran kantor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data terkait pengeluaran dari bidang terkait. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan mengorganisirnya sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Apa langkah terakhir yang harus dilakukan dalam tata cara pembuatan laporan tersebut? A. Membuat ringkasan eksekutif yang merangkum temuan utama dari analisis data. B. Membagikan laporan kepada semua pegawai untuk meninjau. C. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan hasil analisis. D. Mengirimkan laporan kepada manajemen puncak untuk persetujuan akhir. E. Menyimpan salinan laporan dalam arsip perusahaan untuk referensi masa depan. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Langkah terakhir dalam tata cara pembuatan laporan adalah mengirimkan laporan kepada manajemen puncak untuk persetujuan akhir. Ini penting untuk memastikan bahwa laporan telah diperiksa, divalidasi, dan disetujui oleh pihak berwenang sebelum disebarkan atau digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Soal berikutnya. Ketika sebuah satuan kerja hendak menyusun kebijakan baru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan dan ruang lingkup kebijakan. Setelah itu, membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai tim untuk mengembangkan rancangan kebijakan. Bagaimana satuan kerja dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan kebijakan baru? A. Mengabaikan masukan dari tim kerja lain dan hanya mengandalkan tim pengembangan kebijakan. B. Tidak melibatkan ketua tim dalam proses pengambilan keputusan. C. Mengadakan pertemuan tim yang sering dan panjang untuk diskusi yang tidak efektif. D. Menerapkan kebijakan tanpa memperhitungkan peraturan perundangan. E. Melakukan peninjauan berkala terhadap rancangan kebijakan untuk mempercepat proses perumusan dan penyesuaian. Jawaban yang paling tepat yaitu
yaitu melakukan peninjauan berkala terhadap rancangan kebijakan untuk mempercepat proses perumusan dan penyesuaian. Melakukan peninjauan berkala terhadap rancangan kebijakan memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah dengan cepat, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses perumusan dan penyesuaian kebijakan. Soal berikutnya. Suatu satuan kerja pemerintah memutuskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen baru guna meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan administratif internal. Bagaimana sistem ini dapat membantu dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan administratif tersebut? A. Mempercepat proses rekrutmen pegawai baru. B. Meningkatkan akurasi dalam pengarsipan dan pencarian dokumen. C. Menurunkan tingkat kreativitas pegawai. D. Memperlambat aliran informasi antar tim. E. Menambah beban kerja administratif. Jawaban yang paling tepat yaitu B, meningkatkan akurasi dan pengarsipan dan pencarian dokumen. Sistem manajemen dokumen baru akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan akurasi dalam pengarsipan dan pencarian dokumen, sehingga memudahkan akses informasi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dokumen baru. Soal berikutnya, saat staf administrasi di salah satu kerja pemerintah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pendistribusian barang, mereka meminta bantuan dari kepala bidang dari masing-masing bidang. Tugas utama kepala bidang dalam situasi ini adalah A. Mengatur jadwal pendistribusian barang, B. Menyelesaikan konflik antara staf, C. Menyusun rencana pendistribusian barang, D. Memberikan arahan dan membimbing kepada staf, E. Mengawasi stok sebelum distribusi barang. D, ya jawabannya ya, memberikan arahan dan bimbingan kepada staf. Jadi kepala bidang harus memberikan arahan dan bimbingan kepada staf dengan memberikan petunjuk bagaimana sih cara atau mekanisme dalam mendistribusikan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menghasilkan waktu pengiriman yang efektif dan efisien. Soal berikutnya, ketika satuan kerja pemerintah melakukan sosialisasi produk baru, kepala bidang membagikan formulir survei kepada staf untuk mengumpulkan umpan balik tentang strategi pemberian informasi dan publikasi produk baru tersebut. Fungsi utama formulir survei dalam situasi ini adalah mengatur rapat tim untuk membahas strategis pemberian informasi dan publikasi produk baru. B. Menyusun laporan kinerja bulanan satuan kerja. C. Mengkoordinasikan pemesanan bahan pemberian informasi dan publikasi produk baru. D. Mengumpulkan umpan balik dari staf. E. Membuat rencana peluncuran produk. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu D. Mengumpulkan umpan balik dari staf. Jadi perlunya umpan balik dari staf adalah untuk memberikan masukan atau rekomendasi atau saran terhadap bagaimana memberikan sosialisasi produk baru dapat disampaikan ke pengguna layanan agar berjalan efektif dan efisien. Soal berikutnya nomor 7. Ketika sebuah satuan kerja ingin mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan, langkah yang dilakukan adalah mengadakan survei atau kuesioner kepada pengguna layanan untuk mendapatkan umpan balik. Setelah itu, menghasilkan hasil survei tersebut untuk mengidentifikasi area mana yang diperlukan. Apa tujuan utama dari pengukuran kepuasan pengguna layanan? A. Mengurangi kualitas produk layanan. B. Memperkenalkan produk baru ke pasar. C. Meningkatkan loyalitas pengguna layanan dan retensi. D. Menurunkan harga produk layanan. E. Mempercepat waktu siklus produksi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan loyalitas penggunaan layanan dan retensi. Tujuan utama dari pengukuran kepuasan pengguna layanan adalah untuk meningkatkan loyalitas pengguna layanan dan retensi dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik mereka dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menciptakan hubungan jangka panjang. Soal berikutnya, seorang kepala administrasi satuan kerja pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan surat menyurat. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengabaikan pembuatan arsip digital. B. Menerapkan sistem pengarsipan manual. C. Menggunakan software manajemen surat elektronik. D. Menggandakan setiap surat sebagai cadangan fisik. E. Menyimpan semua surat dalam tumpukan tanpa klarifikasi. Jawaban paling tepat
Tepat adalah C, yaitu menggunakan software manajemen surat elektronik. Menggunakan software manajemen surat elektronik adalah langkah yang paling efisien karena memungkinkan untuk pengarsipan surat secara digital, pencarian cepat, dan pengaturan yang struktur. Dibandingkan dengan metode manual atau hanya menyimpan surat dalam tumpukan tanpa klasifikasi, software ini memungkinkan untuk menyimpan, mengelola, dan mencari surat agar lebih mudah dan cepat. Soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran ditugaskan untuk mengelola inventarisasi perlengkapan kantor. Tindakan efisien yang dilakukannya adalah A. Mencatat inventaris dalam buku catatan tanpa kategori, B. Menyimpan inventaris dalam beberapa tempat yang terpisah, C. Menggunakan software manajemen inventaris terintegrasi, D. Tidak melakukan pencatatan inventaris untuk menghemat waktu, E. Mengandalkan ingatan pribadi untuk mengingat perlengkapan kantor. Nomor 9 jawabannya adalah C, yaitu menggunakan software manajemen inventaris terintegrasi. Lanjut nomor 10. Salah satu satuan kerja pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Seorang staf administrasi ditugaskan untuk menyusun laporan tersebut. Bagian penting yang harus disertakan dalam laporan keuangan adalah A. Daftar acara kantor, B. Evaluasi kinerja karyawan, C. Rangkuman pengeluaran pribadi, D. Neraca keuangan satuan kerja, dan E. Rincian tunjangan kesehatan pegawai. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu neraca keuangan satuan kerja. Ketika menyusun laporan keuangan diperlukan bahan pendukungnya, itu salah satunya neraca keuangan satuan kerja. Baik, dari sini semoga bermanfaat soal-soal pembahasan untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Silakan kalau mau lanjut soalnya ada di follow saya, akun TikTok saya, dan subscribe like-nya juga di YouTube saya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.